Bapak Ibu, sidang Jumat yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita akan mengikuti ibadah bersama-sama pada pagi hari ini. Pertama-tama atas nama Majelis Jumat GKI Barimba, terlebih dahulu mengucapkan kepada Ibu Pendeta Desi Natalia STH yang akan melayani kebaktian dan akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Penetua Asen Bayan, selaku liturgus yang akan memimpin kebaktian kita pada pagi hari ini. Penetua dan diakon lingkungan pelayan 3 yang akan bertugas membantu pelayanan pada pagi hari ini. Saudari Anggun yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian pada kebaktian pada hari ini. Ibu Penetua Evi Trinita dan Saudari Adeline Febriana yang akan memandu lagu atau song leader. Bapak Kennedy Uda selaku operator sound system, Bapak Penetua Timotius dan Bapak Penetua Yonatan Swan selaku petugas multimedia, dan segenap sidang Jumat yang telah hadir mengikuti ibadah minggu hari ini, baik di gedung gereja maupun yang mengikuti rumah masing-masing secara live streaming. Berita Jumat hari Minggu tanggal 27 Desember tahun 2020. Berita kebaktian di Gereja Betania pada hari Kamis tanggal 31 Desember tahun 2020 atau malam tutup tahun dan perjamuan kudus akan dilayani sebagai pendeta pelayanan Ibu Pendeta Oktavianti STH, petugas mimbar, para penetua dan diakon lingkungan 1, 2, dan 3. Sebagai liturgus, Ibu Penetua Sri Asfi Apriasi Pani, song leader Ibu Penetua Evi Rinita dan Herlina W. Uda, pemain keyboard Bethesda Monica. Berita keuangan. Untuk berita keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran minggu yang lalu, tidak ada perubahan sesuai yang dibagikan dan yang sudah di tangan Bapak Ibu sekalian. Berita kebaktian. Bersama ini kami akan menyampaikan beberapa buah undangan kebaktian syukur dan undangan warga Jumat untuk bisa hadir dalam kebaktian ini. Yang pertama, kebaktian syukur di tempat keluarga Hans Kundik atau Bapak Bernard yang akan dilaksanakan pada hari Minggu atau hari ini tanggal 27 Desember tahun 2020 pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Alamat Jalan Kapuas Seberang 1 RT 3 Kelurahan Barimba, wilayah lingkungan pelayanan 1. Dan yang bertugas sebagai liturgus Penetua Evi Trinita, pemain keyboard Bapak Budi Alfianson SPD. Yang kedua, kebaktian syukur di tempat keluarga Junjung W. Saloh yang akan dilaksanakan pada hari Minggu juga hari ini tanggal 27 Desember tahun 2020 pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat.
dengan alamat Jalan Kertakaheta RT 4 Kelurahan Barimba, wilayah lingkungan pelayanan 2, dan yang bertugas sebagai liturgus Diakon Esterlina, pemain keyboard Bethesda Monica. Undangan ini terlampir dan akan kami bacakan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, penetua, diakon, dan anggota Jumat GKI Barimba di tempat. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh rasa syukur dan sukacita, kami keluarga mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari kiranya dapat hadir dalam kebaktian ucapan syukur yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 27 Desember tahun 2020, jam atau waktu 15 waktu Indonesia bagian Barat, tempat keluarga Junjung W. Saluh, Jalan Kertakaheta Gang 1 RT 4 Kelurahan Barimba. Demikian undang ini kami sampaikan, dan atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Yang mengundang Junjung W. Saluh. Berita kebaktian selanjutnya atau yang ketiga, kebaktian syukur pemberkatan nikah pasangan Aprianto, putra dari Bapak Jantra Linan dan Ibu Yetrin almarhum, dengan Kapsiah, putri dari Bapak AM Dise dan Ibu Rutmide, di tempat keluarga Epeson atau Bapak Jejeb, yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 Desember tahun 2020 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Alamat Jalan Kecamatan Gang PDAM RT 3 Kelurahan Barimba, wilayah lingkungan pelayanan 1, dan yang bertugas sebagai pemain keyboard Bapak Budi Alfianson SPD. Yang keempat, kebaktian syukur di tempat keluarga di Hensuan yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 30 Desember tahun 2020 pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Alamat Jalan Kertakaheta RT 4 Kelurahan Barimba, wilayah pelayanan 2, dan yang bertugas sebagai liturgus Penetua Widodo, pemain keyboard Anggun. Yang kelima, diundang warga Jumat sekalian bisa mengikuti ibadah tutup tahun sekaligus pelaksanaan sakramen perjamuan kudus yang akan disiarkan secara live streaming dengan liturgi yang akan dibagikan di setiap rumah-rumah tangga dan juga dapat diikuti di gedung gereja Betania Barimba secara terbatas maksimal 50 orang sesuai aturan dan edaran dari pemerintah daerah dan Sinode GKI yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 31 Desember pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kebaktian tahun baru akan dilaksanakan hari Jumat tanggal 1 Januari tahun 2021 pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kebaktian yang dilaksanakan tetap menjalankan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, selalu cuci tangan, dan menjaga jarak. Demikian berita Jumat kami sampaikan. Kurang lebih dalam penyampaiannya kami mohon maaf, dan atas perhatiannya kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus,
Sementara Ibu Pendeta dan para penetua diakon yang ingin membantu pelayanan ini dan mau masuki ruangan ibadah, sementara para petugas memasuki ruangan, maka kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dari Kidung Jumat nomor 4, kita nyanyikan bait pertama dan bait yang kedua. Pada bait kedua, Bapak Ibu diminta untuk bangkit berdiri. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Kita sambut putum dan salam tadi dengan menyanyi dari nyanyian pelengkap Kidung Jumat nomor 58, baitnya yang pertama hingga baitnya yang ketiga. Matahari
doa pengampunan dosa dan ucapan syukur. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan panahnya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti hari ini. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab diberikan kepada yang bertugas. Marilah kita mendengarkan firman Allah yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama, Yesaya pasal yang ke-62, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Namun sebelum itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah hadir dalam hati dan pikiran kami. Engkau telah hadir dalam hidup kami. Biarlah nyata kasih-Mu ya Tuhan. Biarlah nyata kuasa-Mu juga dalam hidup kami. Dan untuk itu kami boleh membuka hati dan pikiran kami kepada firman-Mu. Sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi firman dan kebenaran Tuhan. Sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Dan bukalah juga hidup kami ya Tuhan, hingga kami boleh melakukan kehendak firman-Mu dalam setiap bagian hidup kami. Dan biarlah Roh Kudus sendiri yang menolong kami untuk setia melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesaya pasalnya yang ke-62 ayat pertama hingga ke-12 dengan perikop keselamatan Sion akan datang dengan segera. Oleh karena aku tidak dapat berdiam diri dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenaran bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu. Dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allah-Mu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku dan negerimu yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai,
Sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang, dan janganlah biarkan dia tinggal tenang, sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya, sesungguhnya aku tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu. Dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah-susah. Tetapi orang yang menuainya akan memakannya juga dan akan memuji-muji Tuhan, dan orang yang mengumpulkannya akan meminumnya juga di pelataran-pelataran tempat kudusku. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang, persiapkanlah jalan bagi umat, bukalah jalan raya, singkirkanlah batu-batu, tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa, sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebutkan mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Kita sambut pembacaan Alkitab tadi dengan menyanyi dari nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 255. Sementara itu bagi Bapak Ibu yang membaptiskan anaknya boleh maju ke depan. Yang kekasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita mendengar pesan Yesus Kristus tentang baptisan. Ia bersabda, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Minta." Apakah saudara berjanji untuk memimpin, memelihara serta mengajar anak-anak ini menurut kepercayaan kita, supaya ia taat kepada firman Tuhan yang terdapat dalam Alkitab? Kalau demikian jawablah, "Ya, saya berjanji."
Dominika Yesua Agape, saya membaptis engkau di dalam nama Bapa, di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Allah yang pohon segala rahmat, yang di dalam Kristus telah memanggil saudara, kiranya memelihara, meneguhkan, menguatkan, dan menyucikan saudara oleh rahmat-Nya. Amin. Sandro Hosea Mevaro, saya membaptis engkau di dalam nama Bapa, di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Allah yang pohon segala rahmat, yang di dalam Kristus Yesus telah memanggil saudara, kiranya memelihara, meneguhkan, menguatkan, dan menyucikan saudara oleh rahmat-Nya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Injil Yohanes pasal yang pertama, ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-18 menjadi dasar perenungan firman Tuhan bagi kita bersama pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkau boleh memberkati kehidupan kami pada saat ini. Kami boleh menjalani hari-hari kami ya Tuhan dengan baik, dengan pertolongan yang berasal daripadamu. Kami boleh merasakan setiap sukacita, kebahagiaan, bahkan kedamai sejahteraan atas kebaikan bahkan kemurahan-Mu ya Tuhan. Hingga pada saat ini kami yang boleh datang di gereja ini, ataupun kami yang beribadah di rumah kami masing-masing, kami mau bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Diberkatilah setiap kami ya Tuhan yang mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berilah kami hikmat agar kami memperoleh pengertian, sehingga kami boleh hidup dengan taat dan setia untuk dapat melakukan setiap kehendak-Mu ini dalam kehidupan kami. Ini jemaat-Mu ya Tuhan, dan pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Amin. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-18 dengan perikop firman yang telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ada begitu banyak cara yang bisa
membuat seseorang menjadi terkenal. Baik ketika ia menjadi seorang pejabat, baik ketika ia menjadi seorang pengusaha, baik ketika ia bisa menjadi seorang pengacara, baik ketika ia menjadi tokoh politik, baik ketika ia ini terkenal ataupun orang mengenalnya ini di lingkungan sekitarnya, entah karena kebaikannya ataupun karena kejahatannya, sampai seseorang itu bisa menjadi terkenal. Kita melihat di sini sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana Yohanes mau memperkenalkan Yesus dengan caranya. Ketika ia mau menjelaskan di sini secara rinci bahwa Yesus itu adalah firman yang telah menjadi manusia. Mengapa Yohanes memperkenalkan bahwa Yesus Kristus itu? Ia mau memperlihatkan siapa dia sesungguhnya. Allah yang dalam bentuk manusia. Dan apa saja yang dia lakukan. Tentunya kita dapat melihat bahwa apa yang menjadi tujuan daripada Yohanes, ia mau membawa setiap orang-orang untuk dapat menerima karya keselamatan Kristus melalui iman. Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus dalam nas ini melalui Yohanes mau memperkenalkan siapa dia bagi kita sekalian. Kalau kita bisa melihat dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua, dikatakan di situ pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, yang tentunya kita tahu dia adalah Alfa dan Omega. Dan melalui dialah langit dan bumi diciptakan, baik segala isinya. Melalui dialah semuanya diatur dengan baik, semuanya ditaklukkan, segala yang hidup di dalam dunia ini. Dan hanya melalui dialah kita memperoleh suatu keselamatan. Kita dapat melihat di situ bagaimana Allah yang menjadi manusia dalam wujud Yesus itu 100% manusia. Dia yang adalah Yesus Kristus, ia yang juga bisa merasakan apa yang dirasakan layaknya manusia. Ia bisa merasakan haus, ia juga bisa merasakan lapar, ia juga bisa merasakan menangis, ia juga bisa marah dan sebagainya. Tetapi di situ dikatakan bahwa ia tidak membuatnya kehilangan kemuliaannya sebagai anak Allah, dan dia tidak berdosa. Sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat di sini dalam kebenaran firman Tuhan bahwa tidak ada manusia satupun yang dapat melihat Allah secara fisik, tetapi hanya melalui Yesuslah Allah mau menyatakan dirinya. Allah mau membuat dirinya dikenal melalui fisik, melalui Yesus Kristus, bahwa firman itu telah menjadi manusia. Yesus Kristus sebagai wujud nyata Allah yang bisa kita lihat dengan mata, yang bisa kita dengar oleh telinga, dan bisa dapat disentuh secara fisik. Allah telah nyata dalam bentuk wujud Yesus Kristus, sehingga kesaksian, bahkan kepercayaan kita akan Yesus Kristus yang adalah firman itu merupakan suatu akar kebenaran yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus.
Dan demikian juga bagaimana daripada murid-murid Yesus yang bersaksi akan kemuliaannya itu. Bahwa mereka telah melihat kemuliaan yang diberikan Allah kepada Yesus sebagai, katanya di situ, anak tunggal Bapa yang memberikan nyawanya bagi umat manusia sebagai juru selamat yang hidup. Dan dengan firman yang telah menjadi manusia, dengan demikian ia dekat dengan kita. Sidang Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita lihat bagaimana Allah dalam perjanjian lama, di mana ia begitu sungguh sangat mengasihi umat kesayangannya, di mana ketika ia sungguh sangat mengasihi umat Israel, ia menuntun mereka sebagai bukti kasih daripada Allah. Tetapi kalau kita melihat bagaimana di dalam perjanjian baru, dikatakan bahwa Allah memberikan anaknya yang tunggal. Allah telah nyata hadir di tengah-tengah kita dan beserta dengan kita. Oleh sebab itu sidang jemaat yang dikasihi bahkan diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika Allah telah mewujud nyatakan kasih-Nya melalui firman-Nya yang telah menjadi manusia, maka hendaklah kita juga harus mewujud nyatakan kasih Allah itu di tengah-tengah dunia ini kepada saudara-saudara kita. Mereka yang membutuhkan pertolongan kita, mereka yang membutuhkan uluran kasih daripada kita, mereka yang sedang mengalami pergumulan sakit, mereka yang sedang memiliki kekurangan, mereka yang terabaikan, mereka yang terasingkan, mereka yang terkena suatu musibah dalam kehidupannya, supaya kasih Allah itu, supaya kasih Allah melalui Yesus Kristus tetap nyata hingga sekarang sampai selama-lamanya. Lalu yang selanjutnya, Yesus Kristus itu adalah kebenaran. Ia menunjukkan belas kasih Allah akan dunia ini. Dilihat di situ dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Oleh karena berkat inilah sehingga kita sebagai manusia bisa melihat, bisa beroleh kehidupan sekarang ini dan dapat melihat bagaimana kasih Allah itu yang begitu sangat nyata itu dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya kita diingatkan untuk dapat menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini dengan menyatakan kasih-Nya kepada sesama kita, serta dapat menunjukkan bagaimana hal-hal yang baik yang kita boleh lakukan dari setiap keteladanan kehidupan kita, sehingga apapun yang kita perbuat, semuanya itu kita perbuat untuk memuji bahkan memuliakan akan kebesaran namanya. Lalu selanjutnya sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kita yang pada saat ini bisa mendapatkan belas kasih daripada Allah, hendaklah kita tetap percaya kepada Yesus Kristus yang tinggal di dalam kita dan menyertai kita sampai saat ini, hingga sampai pada akhir zaman nanti. Sebab dalam keadaan susah, dalam keadaan sehat, dalam keadaan senang, dalam keadaan sakit, dalam keadaan kaya, dalam keadaan miskin, hanya kepadanya lah kita bisa menyerahkan seluruh kehidupan kita ini kepadanya. Oleh sebab itu, biarlah apa yang telah kita percaya pada saat ini, ketika firman itu telah menjadi manusia, ketika firman itu boleh bertumbuh di dalam setiap kehidupan kita, biarlah kita bisa menyatakan semuanya itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua melalui kebenaran firman-Nya. Amin untuk firman Tuhan. Kita masuk dalam saat teduh sejenak.
Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur ya Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu bagi kami pada saat ini. Kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh selalu mengingatkan kami pada saat ini, bahwa Engkau adalah sungguh-sungguh nyata hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Firman-Mu ya Tuhan boleh hadir dan bertumbuh dalam kehidupan kami. Engkau mau menyatakan kasih-Mu, kuasa-Mu dalam sepanjang hidup kami. Biarlah ya Tuhan Yesus Kristus pada saat ini kami boleh dengan setia untuk dapat melakukan segala kehendak-Mu dalam hidup kami. Ajarkanlah kami ya Tuhan agar kami boleh setia kepadamu. Ajarkanlah kami ya Tuhan agar kami boleh memiliki kasih seperti Engkau yang telah jauh mengasihi kami. Biarlah ya Tuhan Yesus Kristus, apa yang kami lakukan dalam sepanjang kehidupan kami ini boleh mendatangkan berkat dan sukacita. Biarlah dimanapun kehadiran kami pada saat ini ya Tuhan boleh menjadi berkat bagi setiap saudara-saudari yang ada di sekitar kami. Bapa dalam kerajaan sorga, Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, kami pula pada saat ini ya Tuhan juga boleh bersama-sama mengucap syukur bahwa Engkau telah mengampuni setiap kami. Engkau sudah mengangkat kami oleh Roh-Mu yang kudus sehingga kami ini bisa menjadi anak-Mu dan menjadi ahli waris sorga serta menjadi anggota jemaat-Mu. Tadi ya Tuhan kami telah bersama-sama menyaksikan, kami telah bersama-sama melihat bahwa ada kedua anak terkasih yang boleh diserahkan, dilaksanakan baptisnya. Biarlah ya Tuhan Yesus Kristus kami memohon supaya Bapak dan Ibu daripada anak yang telah menerima baptisan tadi mendapat berkat daripada Tuhan, sehingga mereka dapat memelihara dan membimbing anaknya sesuai dengan perjanjian tadi dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Pimpinlah mereka ya Tuhan dan anak-anak mereka tadi, sehingga mereka dapat memiliki hidup yang kekal itu sampai selama-lamanya. Pada saat ini pula ya Tuhan Yesus Kristus, kami pun juga mau menaikkan setiap doa kami bagi kehidupan dunia ini, bagi bangsa dan pemerintahan kami di negara Indonesia, dimanapun kami berada dan tinggal saat ini. Kiranya berkat, hikmat dan takut akan Tuhan selalu hidup dalam hati dan kehidupan semua umat-Mu, terkhususnya para pemimpin bangsa ini. Jauhkanlah bangsa kami ini ya Tuhan dari perpecahan dan pertikaian. Dalam setiap perbedaan ajarlah semua manusia untuk dapat hidup saling berdampingan penuh dengan damai. Teristimewa ya Tuhan dalam keadaan pandemi COVID-19 yang masih ada di sekitar kami. Kiranya Engkau boleh memberikan roh kebersamaan bagi kami semua, umat-Mu dan masyarakat, untuk bersama-sama memutuskan penyebaran virus ini. Buanglah keegoan dari hati kami masing-masing. Demikian pula ya Tuhan Yesus Kristus bagi setiap pelayan-pelayan-Mu dimanapun mereka berada. Baik para pendeta, penetua diakon, guru-guru agama, guru-guru sekolah minggu, pekabaran Injil, dan siapapun yang terlibat dalam setiap pelayanan. Biarlah ya Tuhan Yesus Kristus Engkau yang boleh memampukan setiap mereka, memakai mereka setiap talenta karunia yang mereka miliki, agar mereka boleh sungguh-sungguh melayani Tuhan dan sidang jemaat Tuhan dengan baik, sehingga begitu banyak jiwa-jiwa yang telah diselamatkan. Nama Tuhan boleh dipermuliakan melalui setiap pelayanan-pelayanan yang boleh mereka lakukan ya Tuhan. Mereka yang sedang sakit, mari Tuhan Yesus Engkau jamah, Engkau pulihkan keadaan mereka. Saudara-saudari kami yang sedang berduka cita, hiburlah mereka ya Tuhan dengan penghiburan yang sejati yang berasal daripada-Mu. Mereka yang sedang berputus asa, berikanlah mereka suatu pengharapan ya Tuhan.
Mereka yang sedang mencari pekerjaan, tunjukkanlah pekerjaan yang terbaik bagi mereka ya Tuhan. Mereka yang tersesat, Engkau yang boleh memanggil mereka untuk kembali kepadamu. Demikian pula ya Tuhan bagi mereka yang boleh bersukacita atas pertambahan usia ulang tahun kelahiran. Bagi saudara kami Gunadi atau Bapak Jos ya pada saat ini boleh berusia 38 tahun. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah-Mu dalam kehidupannya. Terima kasih ya Tuhan atas pertambahan usia yang telah Engkau tambahkan bagi dirinya. Biarlah ya Tuhan ia tetap boleh diberikan kesehatan, kekuatan, bahkan umur yang panjang. Bahkan segala sesuatu yang ia harapkan boleh dibuat berhasil. Dari segala hal ya Tuhan, berkat-Mu boleh mengalir dalam sepanjang kehidupannya. Engkau yang boleh menguatkan iman pengharapannya ya Tuhan, sehingga dalam keadaan apapun ia boleh tetap terus berseru kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan bergantung kepada Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan Yesus Kristus bagi saudara-saudari kami, orang tua terkasih kami yang dalam masa usia yang lanjut. Biarlah ya Tuhan dalam masa usia yang lanjut, usia yang indah pada saat ini, Engkau yang boleh memberikan kepada mereka semangat, kesehatan, bahkan kekuatan, agar mereka boleh merasakan cinta kasih Tuhan dalam sepanjang kehidupan mereka. Kami serahkan ya Tuhan Yesus Kristus setiap kehidupan kami sebagai jemaat-Mu, sebagai umat-Mu pada saat ini, khususnya bagi jemaat-Mu yang ada di Barimba ini ya Tuhan. Engkau yang boleh menilik setiap kehidupan keluarga rumah tangga kami masing-masing. Engkau yang boleh menilik setiap usaha pekerjaan kami ya Tuhan. Engkau yang boleh menilik setiap anak-anak terkasih kami, mereka yang dalam masa tumbuh kembang, mereka yang dalam masa pendidikannya. Biarlah mereka boleh diberkati oleh Tuhan. Usaha pekerjaan yang boleh kami lakukan, diberkatilah semuanya itu ya Tuhan. Biarlah segala pelayanan pula yang boleh kami lakukan, pelayanan itu boleh membuahkan hasil yang baik. Kami boleh melayani dengan sukacita. Kami boleh melakukan setiap pekerjaan Tuhan dengan baik. Sehingga ya Tuhan Yesus, kami yang pada saat ini dalam menjalani kehidupan kami hari lepas hari, kami memohon bimbingan dan penyertaan yang berasal daripada-Mu. Ajarkanlah kami ya Tuhan agar kami boleh terus menerus mengucap syukur dalam keadaan apapun. Engkau yang boleh melindungi kami, Engkau yang boleh menjaga kami, menjamah kami, memelihara kami dengan kuasa kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, ini doa kami, ini seru kami, hanya di dalam nama-Mu yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kami punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama menyerahkan persembahan syukur kita. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik. Ya Tuhan, aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Marilah kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela, kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injil-Mu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umat-Mu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Marilah kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita
diiringi dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 146, baitnya yang pertama hingga persembahan selesai kita kumpulkan. Kita mengucapkan pengakuan iman percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akhiri ibadah kita pada saat ini dengan menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sukacita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Ibadah kita sudah selesai. Kami dari Majelis Jemaat Berimba mengucapkan selamat pagi menjelang siang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.